Oke teman-teman, apa sih P5 gitu ya? Saya ingin membawa kita ke konsep P5 itu sebenarnya apa? Tapi sedikit saja karena semalam kita sudah belajar di hari pertama gitu ya. Jadi materi kita nggak overlap gitu. Nah teman-teman, berkenaan dengan P5 ini sebenarnya adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu. Kita ingin memahami dan memikirkan solusi. Ingat teman-teman, solusi. Kita ada dasar yang ingin digerakin. Apa? Kita mau bawa solusi. Kenapa perlu solusi? Berarti ada keresahan, ada isu gitu ya, terhadap permasalahan di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar itu teman-teman, ternyata nggak bicara tentang lingkungan saja. Lingkungan sekitar kita itu banyak elemennya ya. Boleh apakah itu dari alamnya, apakah dari personnya gitu ya. Nah itu teman-teman gitu. Nanti kita akan bahas ya. Kita akan lanjut masih seputar pengertian gitu ya. Nah, sebenarnya concern dari P5 ini apa sih gitu ya? Apa sih tujuannya? Mengapa pula harus P5? Kan seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, sebenarnya ini ditilik dari yang diutarakan oleh Bapak pendidikannya kita gitu ya, Pak Ki Hajar Dewantara. Apa kata beliau? Bahwa anak-anak ketika belajar itu tidak sekedar memahami atau memiliki pengetahuan, tetapi harus melakukan atau mengalami. Jadi teman-teman, sesederhana ketika kita masuk di kelas, anak-anak itu persoalannya bukan anak-anak sudah tahu apa, tetapi anak-anak bisa apa gitu. Artinya aksi nyata gitu ya. Baik, kita akan lihat lagi. Teman-teman, P5 ini menyasar penguatan karakter gitu ya. Kenapa perlu disasar penguatan karakter? Ini berkaitan dengan profil pelajar Pancasila yang harus tercermin di diri murid. Kenapa? Karena itu menjadi visi pendidikan Indonesia. Kenapa harus menjadi visi gitu ya? Teman-teman, ternyata untuk membentuk eksistensi kestabilan bumi ini ya, di mana biar semuanya seimbang, diperlukan karakter gitu ya. Bagaimana kita untuk hidup baik-baik saja gitu. Bagaimana kita eksis untuk diri kita, bahkan untuk orang lain. Artinya tingkat tertinggi dari proses belajar sebenarnya adalah literat. Literat itu teman-teman, ketika kita mampu mengambil sebuah aksi atau tindakan, itu baik bagi kita, tetapi juga harus baik bagi orang lain. Seperti itu. Jadi kebentuk penguatan karakternya. Kemudian seperti yang tadi kita ceritain gitu ya, bahwa P5 ini menyasar anak-anak mengalami. Artinya mampu melakukan aksi nyata. Jadi hanya saja konsen di P5 ini teman-teman, P5-nya itu ya aksi nyata yang kita lakukan di P5 itu menjawab isu. Ingat teman-teman, isu itu adalah keresahan gitu ya. Sesuai dengan proses atau jenjang belajarnya gitu. Jadi anak-anak nggak kita tuntut untuk sempurna. Teman-teman, sama seperti belajar anak-anak, kita belajar P5 atau lebih umumnya lagi kita belajar kurikulum merdeka. Itu juga sama seperti kita belajar naik sepeda gitu ya. Mula-mula kita ngayuh pelan-pelan, kita belajar keseimbangan, ya. Tapi ketika kita terjatuh nggak apa-apa. Itu bagian dari proses belajar. Jadi dalam proses belajar, seorang guru juga atau kita harus mengimani bahwa ketika kita gagal, itu nggak apa-apa. Sama seperti murid. Ketika murid juga gagal itu nggak apa-apa. Tetapi kita gagal untuk terus mencoba sampai kita mahir, sampai mumpuni sama seperti tadi pesepeda, sampai mumpuni muter-muter naik sepeda gitu ya, dan menjadi pesepeda yang lihai. Itu teman-teman bentuk wujud dari aksi nyata tadi ya. Kemudian di kelas P5 anak-anak juga nanti diharapkan mampu menginspirasi ya untuk berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya. Berkontribusi berarti menyodorkan atau mampu melakukan tindakan yang positif. Ya, artinya solutif gitu ya. Dan teman-teman, puncak tertingginya adalah anak akan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya, ketika anak sudah menjadi pembelajar sepanjang hayat, maka anak menjadi kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila gitu ya.